saudara pendengar mana saja Anda berada, demikian tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di hari Kamis pada minggu pertama dan minggu ketiga, Anda bisa ikuti dialog interaktif mengenai rumah aman gempa. Dan sesaat lagi Anda bisa ikuti dialog interaktifnya dengan bersama 3 orang narasumber nantinya yang akan berbincang dengan saya di acara Rumah Aman Gempa ini hingga jelang pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini. Gempa yang terjadi 30 September 2009 telah menimbulkan traumatik bagi kita yang terkena dampaknya. Namun, kita harus bangkit dan bangkit kembali, menata hidup untuk masa depan. Salah satunya adalah bagaimana caranya membangun rumah yang ramah dan aman gempa. Semuanya dapat terjawab dalam acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa di Pro 1 RRI Padang pada hari Kamis minggu pertama dan hari Kamis minggu ketiga tiap bulan jam 19.30 sampai jam 20.30 WIB. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan Anda berinteraksif dan bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang konstruksi bangunan melalui 0751 812 878. Mari bangkit kembali bersama Rumah Aman Gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara mendengar di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali di minggu yang ketiga ini dalam acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa. Dan untuk kesempatan yang kedua ini di hari Kamis tanggal 18 Maret 2010, kita telah kedatangan narasumber kita 2 orang. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu, ada Bung Vino Octavia. Beliau adalah Direktur LBH Padang. Selamat malam Bung Vino. Selamat malam. Ya, kemudian yang kedua ada Abang Abel Tasman. Mungkin lebih tepatnya saya manggil Abang ini. Beliau adalah Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selamat malam Bang. Selamat malam. Iya, baik. Dan pendengar, nanti kita juga akan mencoba menghubungi narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Sugimin Pranoto. Beliau adalah Ketua Tim Pendamping Teknis Rehab Rekon Pasca Gempa Sumatera Barat. Dan nanti Anda bisa berinteraktif, berdialog dengan narasumber kita di line telepon 812878 untuk Anda warga Kota Padang. Sementara untuk Anda yang berada di daerah kabupaten kota di selingkar Sumatera Barat, Anda bisa hubungi 0751 812 878. Anda bisa juga bertanya melalui line SMS yang telah kami siapkan di nomor 0751 7861 975. Baik, bersama saya Yudi Dustira akan memandu Anda hingga lebih kurang 60 menit ke depan. Kita mulai saja dialognya. Saya mungkin pertama ke Bung Vino dulu ini. Ya. Bung Vino, kita sama-sama tahu gempa yang tanggal 30 September itu sangat meluluh lantakkan Kota Padang. Banyak sekali korban dari masyarakat dan tentunya banyak masyarakat yang butuh bantuan. Nah, sementara penyaluran bantuan kita sama-sama tahu pasti banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, apakah masyarakat selain berhak menerima bantuan, apakah mereka juga berhak mengawasi penyaluran bantuan itu sendiri? Ya, jadi yang pertama hal yang perlu dipahami adalah bantuan untuk bencana itu bukan sebuah belas kasihan dari pemerintah ataupun oleh kelompok swasta lainnya, tetapi ini adalah hak dari masyarakat sendiri. Karena ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena ini merupakan sebuah hak, dalam undang-undang ini juga disebutkan secara tegas bahwa masyarakat itu memang punya hak untuk melakukan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan bencana, baik menyangkut dirinya sendiri maupun komunitasnya. Dan kemudian yang kedua adalah masyarakat itu juga punya hak untuk berpartisipasi untuk semua tahapan penanggulangan bencana, baik pada tanggap darurat,
tahap rehabilitasi maupun rekon. Yeah. Nah, hak ini sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang, kemudian juga sudah diterjemahkan dalam Perda Penanggulangan Bencana yang ada di Sumbar dan beberapa juga di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat untuk memantau proses penyaluran bantuan itu menjadi hal penting. Yeah. Karena ini bagian dari hak, seperti yang saya katakan tadi, bukan sebuah belas kasihan dari sebuah pemerintah atau dari lembaga lain. Yeah. Oleh karena itu, pemantauan itu harus dilakukan secara partisipatif dan itu oleh masyarakat sendiri. Selama ini kita dengar seolah-olah ada hal yang dikatakan bahwa bantuan itu hanya sebagai belas kasihan, sehingga kemudian ini diberikan kepada korban gempa, ya terimalah ini segala macam, kan ini bantuan segala macam. Bahasa ini sebenarnya yang jadi problem di tingkat kita. Nah, kita berharap masyarakat pahami bahwa bantuan ini adalah hak mereka. Mereka punya hak untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap akibat yang diderita akibat bencana. Kemudian juga berhak untuk mendapat pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari perumahan yang layak, mulai dari kesehatan, air bersih, segala macam. Mulai di tahap darurat sampai besok ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi gitu. Iya, baik. Dan kita ke Abang Abel Tasman dulu. Dari Abang kan di DPRD Komisi 4 ini yang berkaitan dengan bencana. Dari DPR Dewan sendiri melihat mengenai hak pengawasan ini gimana nih, Bang? Terima kasih Bung Yudi. Kita berangkat dari konstitusi sendiri dulu. Yeah. Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Ini konstitusi ini. Memang tugas negara itu melindungi segenap bangsa. Soal kemudian turunannya juga dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang bencana ini juga dijelaskan dalam bab kelima, terutama hak-hak masyarakat. Yeah. Jadi bencana itu kan bukan keinginan masyarakat. Yeah. Bukan karena kerjanya masyarakat. Jadi masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi, berhak mendapatkan segala kebutuhan yang mereka sendiri tidak bisa mengadakannya karena diakibatkan oleh bencana. Yeah. Jadi sebenarnya bukan hanya di saat gempa, masyarakat berhak mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah itu kan pelayan rakyat, pelayan masyarakat sesungguhnya. Yeah. Cuman persoalannya dalam konteks gempa, penanganan baik mulai dari tanggap darurat pun setelah itu rehab rekon, masyarakat bisa berperan, berpartisipasi aktif, tapi tanggung jawab sepenuhnya itu tetap di tangan negara, dalam hal ini di tangan pemerintah. Yeah. Problemnya adalah di sana. Bagaimana mungkin masyarakat bisa sepenuhnya menyalurkan haknya jika penyelenggara negara sendiri tidak maksimal dalam menanggulangi akibat dari gempa atau bencana apapun gitu ya. Jadi saya yang paling problem di negeri ini dari dulu memang bukan hanya dalam konteks bencana, apalagi jika terjadi bencana. Kita tuh paling masalah itu pertama adalah dalam soal data, database. Yeah. Pemerintah sendiri tidak sanggup menyediakan database yang akurat tentang rakyatnya, tentang masyarakat, dan ini makin kelihatan, makin nampak ekstrim